subscribe guys. Tersebutlah di sebuah desa yang bernama Dirah. Kocapani calonara, okanya di Ratna Manggali. Ya, di sana hidup seorang janda sakti, Nyi Calonara. Ia memiliki seorang putri cantik jelita bernama Ratna Manggali. Hanya sayang, hingga sudah cukup dewasa, tak ada seorang pemuda pun yang berani melamar Ratna Manggali. Para pemuda desa setempat merasa takut dengan Nyi Calonara yang dikenal sebagai penganut ilmu hitam. Nah, para penonton dan saudara sekalian pasti semua sudah tahu cerita apa yang akan saya kisahkan ini. Betul, yaitu kisah yang bersumber dari cerita Calonara. Cerita yang konon terjadi pada abad ke-11 pada pemerintahan Raja Airlangga di Jawa Timur ini lazim disajikan dalam drama tari Calonara. Namun, dalam hal ini saya akan mengetengahkan judul Ratna Manggali. Pada suatu malam, Nyi Calonara memanggil murid-muridnya untuk berkumpul. Tak ketinggalan Ratna Manggali turut serta mendampingi ibunya. Dengan suara parau sembari mengetuk-ngetukkan tongkatnya, Nyi Calonara berujar, "Wahai murid-muridku sekalian, lenda lendi, jaran guyang, waksir sedang kau larung. Jika sampai 6 bulan ke depan putriku Ratna Manggali tidak ada seorang pemuda pun yang berani melamar, bersiaplah kalian semua untuk membinasakan seluruh penghuni desa ini. Bersediakah kalian semua?" Segenap murid Nyi Calonara berjingkrak girang sebagai tanda setuju dengan perintah gurunya. Hanya Ratna Manggali yang tertunduk dalam kecamuk batin syarat tanda tanya, namun tak berani mempertanyakan kepada ibunya yang pemberang. Kabar bahwa Nyi Calonara akan mengubah teror membuat penduduk desa Dirah gelisah, was-was, dan ketakutan. Raja Airlangga yang membawahi desa Dirah sangat prihatin mendengar keadaan tersebut. Kemudian, Raja Airlangga berdiskusi dengan penasehat utama kerajaan. Lalu Raja Airlangga mengambil keputusan untuk mengembalikan ketenangan desa Dirah. Sabda Raja Airlangga kepada Empu Baradah, "Wahai Empu yang terhormat, segeralah ambil tindakan untuk mengembalikan ketenangan desa Dirah dan menyadarkan Nyi Calonara dari api amarahnya. Untuk menaklukkan Nyi Calonara, Empu Baradah tidak akan menggunakan cara-cara kekerasan, melainkan dengan diplomasi cinta asmara. Empu Baradah mengutus dan memerintahkan Bahula anaknya untuk mengawini Ratna Manggali. Singkat cerita, Bahula menuju sarang Nyi Calonara dan berhasil memadu kasih dengan Ratna Manggali. Upacara pernikahan Ratna Manggali dan Bahula digelar dan dirayakan Nyi Calonara dengan segenap murid-muridnya penuh sukacita, girang tak kepalang. Nyi Calonara tertawa terkekeh-kekeh menyaksikan kebahagiaan anaknya. Ratna Manggali putriku, akhirnya kau mendapatkan seorang pemuda tampan. Namun, kegirangan Nyi Calonara tidak berlangsung lama. Tiba-tiba pada tengah malam, Nyi Calonara naik pitam. Ia mengamuk, mondar-mandir ke sana kemari. Giginya gemeretak dengan sorot mata merah. Nyi Calonara mengumpat, Kurang ajar, brengsek! Siapa yang berani mencuri buku tenungku, siapa? Segenap murid Nyi Calonara saling oleh ketakutan. Ratna Manggali dengan rambut terburai, tertunduk, panik menghadapi kemarahan ibunya. Siapa yang berani mencurinya? Kalau sampai buku itu jatuh ke tangan orang lain,
Celonarang bersama murid-muridnya menuju ke tengah kuburan. Hanya Ratna Manggali yang sedih dan bingung ditinggal kekasih dan khawatir dengan keselamatan ibunya. Kepada Batari Durga, Nyi Celonarang memohon agar didukung melampiaskan sakit hati, penghinaan, dan kesewenang-wenangan Raja Ailangga dengan politik perkawinannya. Kemudian Nyi Celonarang memekik memimpin ritus mistis. Rikale kajeng kliwon, rikale tilam peteng dedat, rikale tengah lemeng. Lende, lendi jaran guyang rarong, ring tengah setre gandemayu, ngelekas mesti luman. Di Celonarang ngerek, gedek, pedih, sakit kena. Di Celonarang kedek ngekek, kumi gerupukmu tamising, bangke anyut berak bengung. Nih Celonarang kedek ngekek. Ratna Manggali gundah-gulana, kemelut batin menggoncang sanubarinya. Hanya tak terjawab bergentayangan mengoyak hati nuraninya. Ratna Manggali menggugat semua yang telah menjadikannya seperti ini. Kenapa aku harus dilahirkan dari seorang ibu penganut ilmu hitam? Kenapa hanya ibuku penganut ilmu hitam tak ada seorang pemuda pun yang berani mendekatiku? Kenapa hanya karena tak seorang pemuda mau mendekatiku, ibuku murka dan melampiaskan dendamnya? Kenapa baru saat ibuku murka baru ada seorang lelaki yang diutus untuk menikahiku? Kenapa setelah lelaki itu menikahiku dia malah mengkhianati ibuku? Kenapa ibuku harus menyambung nyawa demi mempertahankan harga dirinya? Kenapa? 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 Keangkuhan perempuan kah? Atau kelicikan laki-laki? Terima kasih. Jangan lupa like, comment, share ke semua sosial media kalian, dan subscribe.